Laura Manik, wanita cantik asal daerah Altanegara, Spanyol, yang dimana dia masih merupakan salah satu lahir pada tahun 1983. Ia adalah anak tunggal dari Ponelia Manik, ibunya seorang pensiun musisi yang pernah bekerja di sebuah studio musisi anak-anak di daerah Cordoba. Lauro adalah anak sosok yang pendiam namun ramah, lebih suka kenyamanan rumah daripada bersosialisasi. Ia gemar membuat kue-kue lezat dan menjahit pakaian untuk pengecar pakaian lokal. Pada tahun 2006, Lauro menikah dengan Noel Canut, seorang mekanika yang 2 tahun lebih tua darinya. Noel Canut sangat mencintai dan meskipun mereka sedang berjuang dalam hal keuangan, cinta mereka tetap tak tergoyahkan. Mereka seringkali menghadapi kesulitan keuangan, menunggu depan dengan cemas gaji Noel Canut untuk membeli pakaian. Tetapi keintiman mereka tidak pernah pudar. Keluarga mereka bertambah pada tahun 2008 dan 2011 dengan kehadiran 2 orang anak yang semakin mempererat ikatan mereka. Lauro mendedikasikan sebagian besar waktunya untuk mengasuh anak-anaknya, sehingga beberapa tetangganya mengira dia menyendiri karena interaksi sosial yang terbatas dan ketidakhadirannya dalam pertemuan masyarakat. Lauro, suaminya dan anak-anaknya mereka tinggal di rumah Nyonya Ponelia, dan Lauro sangat berterima kasih atas keramah tamahan ibunya mertuanya itu. Pada hari Kamis 12 Oktober 2017, perayaan Hari Kemerdekaan Spanyol yang berlangsung meriah, yang berpuncak pada acara akbar di Stadion Alicante FC yang menampilkan pertunjukan matador dan yang menampilkan banteng dan torero. Seluruh masyarakat termasuk warga Alcatut dan Manik bersama dengan 2 anak kecilnya dengan antusias berpartisipasi dalam perayaan tersebut meskipun cuaca sangat panas. Karena kerumunannya sangat banyak di stadion, Lauro dan ibunya Ponelia memilih untuk menonton acara tersebut dari jalan yang daripada bergabung dengan Igno dan anak-anak mereka di dalam. Sekitar pukul 3 sore, beberapa banteng dilepaskan, menyebabkan kegaduhan karena orang-orang berlarian mencari tempat yang aman. Lauro mengenakan pakaian oranye terang, berdiri di dekat beberapa pemuda yang sedang mengejek banteng-banteng itu. Sayangnya salah satu banteng menyerangnya dan meskipun ia berusaha keras untuk menghindarinya, ia tersangkut tanduk banteng, terangkat ke udara dan terlempar 6 meter jauhnya. Ibunya diliputi kesedihan dan wanita-wanita lain bergegas menolongnya, membawa Lauro ke rumah sakit terdekat. Ia segera dibawa ke rumah sakit Medibar Alicante untuk mendapatkan perawatan medis. Meskipun ia mengalami memar di dada, punggung, leher, dan juga tangannya, serta kaki dan ketiak terkilir, para dokter memastikan bahwa ia tidak mengalami cedera serius lainnya dan dapat pulang dalam waktu 24 jam. Namun seminggu kemudian, Lauro mulai mengalami sakit kepala parah yang sering membuatnya merasa mual dan menyebabkan kehilangan nafsu makan. Ia juga menyadari jarak yang semakin jauh antara dirinya dan suaminya. Setelah berkonsultasi dengan dokter, ia diyakinkan bahwa tidak ada masalah serius yang mendasarinya. Sebulan kemudian ia menjalani tes lebih lanjut di sebuah rumah sakit Madrid yang memberikan hasil yang sama. Dokter menduga gejala yang dialaminya mungkin merupakan akibat dari kejadian traumatis dan menyarankan untuk beristirahat dan tidak berkutat pada kejadian tersebut untuk mencegah kecemasan. Mulai Januari 2018, perilaku Lauro mengalami perubahan yang dramatis. Ia berubah menjadi pendiam, menjadi sangat banyak bicara, berubah dari pendiam menjadi banyak bicara, mengganti pakaian yang biasanya sederhana dengan pakaian yang ketat dan memperlihatkan lebih banyak badannya. Ia juga menggunakan riasan tebal dan mulai menggunakan sepatu hak tinggi. Meskipun bentuk tubuhnya seperti itu, ketika suami atau ibunya mencoba campur tangan, ia bereaksi dengan menantang. Lauro sering berkeliaran di sekitar lingkungan tempat tinggalnya di malam hari, berlama-lama di dekat toilet umum dan memanjat sambil memegang batang pisang. Awalnya tetangga terkejut dengan perilaku yang tidak biasa, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka terbiasa. Bahkan ketika beberapa orang mempertanyakan kondisi mentalnya, meskipun dokter meyakinkan bahwa ia sehat secara fisiknya. Lalu pada tanggal 25 Januari 2018, Lauro mulai berkencan dengan pria yang ditemuinya melalui Facebook atau aplikasi kencan. Bertemu dengan mereka yang untuk melakukan hubungan fisik di sebuah hotel kecil. Kemudian ia bahkan menyarankan kepada suaminya agar mereka pergi ke Pisa, tempat tetapi Igno atau anaknya menolak, karena yakin suatu hari Lauro akan sembuh dan kepribadiannya akan kembali seperti semula. Ia merasa khawatir dengan anak-anak mereka yang kini dirawat oleh neneknya. Nyonya Ponelli juga disibukkan dengan tugas menjahitnya, sementara Lauro tampak kebingungan setiap sore.
Ia meninggalkan rumah dengan riasan tebal dan baru kembali setelah setengah malam. Lauro dengan terus memberi tahu Igno tentang pertemuannya dengan pria lain karena ia telah kehilangan minat padanya, dengan mengatakan kalau ia tidak bergairah saat berhubungan. Anehnya ia mengaku bahwa dalam satu malam ia dapat bertemu 3 hingga 4 pria berbeda, berhubungan dengan mereka di tempat di kasur yang bersukarela, karena itulah yang benar-benar ia inginkan. Ia menangis selama percakapan ini. Nyonya Ponelia mendengarkan pembicaraan mereka. Igno hanya dapat menundukkan kepala, merasa kalah karena tampaknya tak ada gunanya marah kepada Lauro telah berulang kali meminta cerai. Kebingungan terus berlanjut hingga 10 Februari 2018. Akhirnya ibu dan suami Lauro memutuskan untuk mengurungnya di kamar dari siang hingga malam untuk mencegahnya berkeliaran di jalan dengan riasan yang terlalu tebal. Bahkan ketika ia meminta akses internet dipulihkan untuk menggunakan Instagram, mereka menolaknya. Ponsel juga dimatikan untuk menghentikan terhubungnya dengan pria di aplikasi kencan lainnya. Ibunya bahkan meminta bantuan seorang cenayang, istilahnya orang, kalau di Indonesia mungkin orang pintar itu, untuk membantu menyembuhkan putrinya yang mereka yakini dirasuki oleh roh jahat yang dikenal sebagai jin centil atau roh gadis yang gelisah. Perilaku ini sangat tidak seperti Lauro yang sebelumnya tidak pernah memberontak. Bagaimana ia bisa tiba-tiba menjadi begitu liar? Mungkin banteng yang menyerangnya itu telah memindahkan rohnya ke Lauro yang menyebabkan hasratnya menjadi sekuat banteng. Meskipun beberapa kali dikunjungi oleh cenayang atau istilahnya dukun orang pintar gitu, perilaku Lauro tidak berubah. Ia menjadi panik karena kurungannya dan dibawa ke rumah sakit lagi. Tetapi dokter meyakinkan keluarganya kalau ia baik-baik aja. Bahkan ada rekaman video Lauro yang berbicara dengan dokter, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit mental atau kerasukan. Dia hanya mengakui kalau ketertarikannya pada pria lain semakin kuat, sementara perasaannya terhadap suaminya mulai hilang. Lalu sebulan kemudian, masih bulan yang sama, di 2018, di tahun yang sama 2018, tampaknya bahwa Igno mulai lelah dengan situasi mereka dan mulai mengabaikan perilaku Lauro. Mereka tidak berbagi tempat tidur atau kontak fisik selama lebih dari 4 bulan. Igno tinggal hanya demi anak-anak mereka. Selama waktu itu, dia memulai hubungan dengan seorang janda bernama Dabil Zabatos yang tinggal di dekatnya. Igno terus terang kepada Dabil tentang perasaan yang rumit menjelaskan kalau Lauro sering meminta cerai. Dia bertanya-tanya apakah Dabil siap menerimanya dan mengurus kedua anaknya, membuat keluarganya mereka bertambah menjadi 3. Dabil sangat senang dan menyatakan kesediaannya untuk merangkul anak-anaknya itu. Igno menceritakan kepada Dabil tentang perjuangannya emosionalnya karena perilaku Lauro tidak sopan. Ia sering meremehkannya, mengejeknya bentuk fisik dan meremehkan kemampuannya di selama berhubungan, serta mengkritik pekerjaan dan penghasilannya. Bagian yang paling menyakitkan adalah kesenangan Lauro adalah membandingkan keterampilan pria lain di ranjang dengan mengatakan kalau mereka jauh lebih unggul darinya. Penghinaan terus-menerus ini menghancurkan harga diri Igno, yang membuatnya merasa tidak berharga. Meskipun demikian, Igno ragu-ragu untuk bercerai, berpegang teguh pada harapan untuk rujuk demi anak-anak mereka. Lalu pada awal April 2018, Igno akhirnya menemukan keberanian untuk memberitahu mertuanya bahwa ia siap berpisah karena ia tidak tahan lagi dengan tindakan sembrono Lauro. Nyonya Ponelia tampak mengerti, karena ia menduga bahwa kalau Lauro masih mencari pasangan baru dan melanjutkan perilakunya. Hal ini didiskusikan dengan Lauro yang tiba-tiba menangis dan meminta maaf kepada Igno atas hal-hal yang menyakitkan yang telah diucapkan. Ia memohon maaf atas perilaku sembrononya selama beberapa bulan terakhir. Namun Igno tetap teguh pada percayaannya, dan mereka membahas pengaturan hak asuh anak-anak mereka. Mereka sepakat untuk berbagi tanggung jawab dan atas anak-anak mereka, dengan Igno berkomitmen untuk memberikan dukungan bagi mereka. Percayaan tersebut dirampungkan pada hari Rabu 24 April 2018, sehingga Lauro dan Igno kembali melajang. Selama minggu berikutnya, Lauro membawa serta kedua anaknya, namun ia tetap merasa gelisah dan merasa kehilangan mantan suaminya. Baru setelah ia pergi, ia menyadari ketidakhadirannya. Yang menambah kesedihannya adalah rumor yang beredar di antara para tetangga, bahwa Igno berencana untuk menikah lagi dengan Dabil, seorang janda dengan seorang anak yang dianggap lebih menarik daripada Lauro.
Pikiran tentang hal itu membuat Lauro semakin cemas dan membuatnya merenungkan konsekuensi dari tindakan yang menyebabkan perpisahan mereka. Lauro telah lama berselingkuh dengan wanita lain, dan jelas bahwa ibu Ponelia, ibunya tidak peduli dengan situasi itu, dan menyatakan bahwa Noel Canut dapat menikahi siapapun yang dia inginkan. Sempat selama bulan terakhir, Igno tidak berhubungan intim dengan istrinya. Lauro terus-menerus berbicara tentang perceraian dan berkencan dengan pria yang ditemuinya melalui aplikasi kencan. Kini ia menyadari bahwa laki-laki yang pernah dihina, yang memanggilnya bau seperti kambing, sebenarnya adalah seorang yang dia rindukan. Pada Jumat malam 13 April 2018, Lauro berpamitan kepada ibunya dan menyatakan kalau ia akan pergi ke rumah sewaan Igno untuk menjemput kedua anaknya. Jata, lelaki yang selama ini ia kencani, akan mengasuh anak-anaknya mulai hari berikutnya. Ketika ia tiba di rumah, ia mendapati mantan suaminya bersama di Isabel. Ketika mereka membuka pintu, baik Igno maupun Isabel terengah-engah. Dahi mereka basah oleh keringat. Lauro diluputi rasa cemburu, langsung berasumsi kalau mereka telah bermesraan. Isabel menyapa Lauro, tetapi wajah Lauro memerah karena emosi. Ia kemudian meminta Isabel untuk minggir dan berbicara secara pribadi. Dalam kegelapan, Lauro meraih balok kayu yang tergeletak di tanah dan menyerang Isabel. Isabel berteriak, tetapi Lauro tidak berhenti. Ia mengambil batu tajam dan mengulanginya kepada Isabel. Terbentur hingga hidungnya, bibirnya berdarah. Igno dan beberapa pejalan kaki turun tangan dan memisahkan kedua wanita itu. Isabel yang terluka parah dilarikan ke rumah sakit San Vicente. Lauro ditemani ibunya tetap bungkam di kantor polisi selama 2 hari. Pada hari ketiga, dia menangis terseduh-seduh saat mengetahui Isabel telah meninggal akibat luka-lukanya. Sang janda dengan satu-satunya anak itu telah meninggal dunia pada usia 32 tahun. Keluarga Isabel menolak untuk berbaikan dengan Lauro, karena Isabel adalah sosok yang baik dan ramah, yang dicintai oleh semua orang termasuk keluarganya. Anaknya kini sendirian dan dirawat oleh neneknya di kota Murcia. Melalui pengacara Sarah Daudi, terungkap bahwa Lauro telah menyerang Isabel karena cemburu dan curiga, karena meyakini bahwa mereka telah menjalin hubungan jauh sebelum perceraian mereka. Kecurigaan Lauro bermulai dari rumor antara tetangga bahwa Isabel sering mengantarkan makanan siang ke bengkel tempat Igno bekerja. Lauro yakin kalau Isabel telah menjadi perusak rumah tangga selama ini dan pantas dihukum. Namun, baik Igno maupun ibu mertuanya bersaksi di pengadilan kalau perilaku aneh Lauro dimulai pada bulan Oktober setelah ia ditanduk oleh seekor banteng. Sejak saat itu, ia telah menghina Igno, berkencan dengan banyak pria, setiap minggu menelantarkan anak dan suaminya, serta menuntut cerai sejak November 2017. Meskipun benar bahwa Igno telah diam-diam berkencan dengan Isabel sejak Januari 2018, ini terjadi 3 bulan setelah perilaku Lauro dimulai. Dapat dimengerti kalau Igno mencari kenyamanan dan kasih sayang di tempat lain, karena kehidupan rumah tangganya telah menjadi tak tertahankan, seperti kata pepatah, di mana ada asap di situ ada api. Lauro telah memulai situasi tersebut, dan Igno hanya mencari pasangan baru yang dapat memberikan kenyamanan dan kasih sayang yang tidak dimiliki di rumahnya. Namun yang membingungkan adalah bahwa dokter yang hadir di pengadilan menegaskan kalau otak dan kondisi mental Lauro sepenuhnya normal sejak insiden banteng itu. Tidak ada penjelasan mengenai lonjakan hasrat yang tiba-tiba setelah insiden itu. Banyak yang menuduh Lauro memasukkan kegilaannya. Dia memiliki banyak kekasih daring dan baru mulai bertemu langsung dengan mereka setelah insiden banteng itu. Mereka percaya kalau serangan banteng itu telah melepaskan sisi liarnya, sisi yang selalu ada, tetapi sekarang sepenuhnya terungkap. Hakim di pengadilan Alicante memutuskan Lauro bersalah karena secara sengaja dan kejam menyerang Isabel. Wanita berusia 35 tahun itu jatuh hukuman 25 tahun penjara dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah menjalani setidaknya 18 tahun. Anak-anak ditempatkan dalam tahanan Igno dan dipindahkan ke kota Huelva